Naik turun di market itu hal yang sangat biasa. Mungkin ketika market lagi bullish, lebih gampang gitu ya untuk cari cuan. Tapi gimana kondisinya kalau misalkan market lagi turun, lagi bearish? Nah, di video ini gue akan share gimana strategi gue untuk menghadapi market yang sedang bearish dalam jangka waktu panjang. So, pasti video ini akan menarik, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Sebelum lanjut nonton video ini, dari awal kita udah harus sama-sama tahu kalau misalkan pergerakan harga di market kita itu dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan trennya. Yang pertama adalah uptrend. Nah, ketika uptrend, harga itu akan cenderung bergerak naik dengan terbentuknya higher high dan higher low secara terus-menerus. Yang kedua adalah sideways, di mana ketika sideways, pergerakan harga akan cenderung di situ-situ aja, batas atas dan batas bawahnya. Atau kalau kita ngomong pakai bahasa teknikal, namanya support dan resistennya. Lalu yang ketiga adalah downtrend, di mana harga cenderung bergerak turun dengan terbentuknya lower high dan lower low secara terus-menerus. Nah, dengan market yang sangat-sangat dinamis, kita akan sering gitu ya menemukan ketiga tren ini. Mungkin dalam time frame yang berbeda-beda, bisa pendek, bisa menengah, atau sampai time frame jangka panjang. Dan pastinya kita perlu strategi yang berbeda-beda untuk menghadapi tiga tren pergerakan market tadi. Supaya apa? Pastinya supaya bisa meminimalisir risiko, bahkan kalau bisa cuan dengan konsisten di segala tren. Kalau lagi di kondisi uptrend, pastinya itu akan jauh lebih mudah lah ya untuk cari profit. Karena memang mayoritas pergerakannya itu lagi bergerak naik. Nah, itu gue nggak akan bahas dulu ya di video ini, tapi gue akan lebih concern, gue akan lebih spesifik bahas strategi untuk cari cuan ketika market sedang downtrend atau sedang bearish. Karena ini titik yang krusial ya, ini susah biasanya, karena mayoritas rata-rata ya memang lagi turun. Nah, kita tinggal gimana caranya untuk cari barang, untuk cari saham yang bisa counter pergerakan market secara keseluruhan. Jadi yang lain lagi pada turun, kita bisa entry ke saham yang memang masih bergerak naik. Karena di barang-barang seperti itu, kita bisa tetap dapat cuan meskipun market lagi berdarah-darah. Tapi di sini gue mau samain persepsi dulu ya. Yang gue maksud market bearish ini adalah ketika IHSG-nya turun lebih dari 20% dan ini terjadi cukup panjang gitu ya, bisa berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun. Jadi memang kondisi marketnya secara overall lagi agak susah gitu ya. Salah satu contohnya adalah ketika IHSG di awal tahun 2015 itu turun dari level 5.500-an sampai ke 4.000-an di akhir tahun. Dan langsung aja gue akan sharing 2 strategi gue untuk menghadapi ketika mungkin tapi amit-amit, mungkin suatu saat nanti bisa kejadian market kayak tahun 2015 ini. Bayangin, dalam waktu 1 tahun itu kayak downtrend aja gitu, setiap bulannya, setiap minggunya itu hampir selalu turun. Ya, menurut gue itu kondisi yang cukup susah ya kalau misalkan kita harus trading tapi kita nggak ngerti konsepnya dengan benar. Oke, saran pertama dari gue adalah kalian bisa memindahkan aset kalian dari instrumen investasi yang cukup tinggi resikonya ke instrumen lain yang risikonya relatif lebih rendah. Mungkin contohnya kayak deposito lah ya, yang paling mainstream, yang semua orang bisa akses gitu ya. Tapi gue pribadi agak kurang srek ya, karena memang return-nya atau imbal hasilnya menurut gue sangat-sangat kecil. Jadi gue pribadi kalau misalkan mau pindahin nih ya, mau turunin profil risiko, gue akan cenderung untuk pilih reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Karena menurut gue pergerakan 2 instrumen ini cukup stabil atau dalam tanda kutip gitu ya, cukup aman, tapi bisa tetap menghasilkan return yang lumayan juga. So, gue sangat-sangat merekomendasikan kalian itu menggunakan aplikasi yang bisa dipakai untuk berinvestasi saham dan reksadana. Jadi kalau misalkan kalian mau turunin profil risiko ke reksadana pasar uang atau ke reksadana pendapatan tetap, itu bisa dilakukan dengan sangat cepat ya untuk switchingnya. Terus nanti tiba-tiba kalau misalkan kalian lihat, oke, market udah membaik nih, oh ya udah boleh dipindahkan lagi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap itu ke saham lagi, karena kita lihat marketnya udah jauh lebih baik, udah lebih banyak peluang untuk dapat cuan di sana. Jadi lebih cepat lah proses pindah-pindahnya. Terus pasti muncul pertanyaan, bro, emangnya ada aplikasi kayak gitu yang aman dan udah terdaftar gitu ya secara resmi, secara legal? Oke, gue mau kasih tahu
Ada. Nama aplikasinya adalah Ajaib yang bisa kalian langsung aja download di Play Store ataupun App Store. Karena dengan Ajaib, kalian bisa investasi reksadana, saham, atau bahkan aset kripto hanya di dalam satu aplikasi aja. Plus, kalian juga bisa dapetin bonus saham dan hadiah-hadiah menarik lainnya kalau misalkan kalian daftar pakai kode Ajaib Kevi217 yang dimasukin saat awal pendaftaran. Jadi buruan aja, download, daftar, dan mulai investasi di Ajaib. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Saran gua yang kedua, kalau misalkan menghadapi market yang sedang bearish berkepanjangan, adalah kalian boleh pertimbangkan untuk perbanyak alokasi aset kalian atau bobot portofolio kalian ke emiten-emiten consumer goods yang fast moving dan defensif. Contohnya apa? Oke, contohnya itu kayak snack ya, makanan atau minuman ringan, terus sabun, sampo, terus rokok. Karena gini, barang-barang ini adalah kebutuhan sehari-hari yang mau lagi dalam kondisi apapun, even krisis kayak gimana pun, kita pasti tetap perlu makan, tetap perlu minum, tetap perlu sabun, sampo gitu ya buat mandi. Terus orang-orang yang memang udah biasa ngerokok, pasti akan tetap ngerokok gitu kan. Bahkan mungkin lebih banyak ngerokoknya karena stres gitu ya, market lagi bearish. So, by logic nih ya, atau kita mikir cepet aja, menurut gua laba atau revenue dari perusahaan-perusahaan itu nggak akan terlalu terdampak gimana-gimana. Bahkan kalau misalkan ada squeeze ya, ada yang jual, panic selling, harga drop tiba-tiba, menurut gue itu malah kesempatan untuk kita dapat barang bagus di harga yang lebih murah. Nah itu kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang fundamental. Nah coba sekarang kita agak ganti point of view. Mungkin sekarang gue mau bahas dari sisi bandarmologi atau flow. Ya ada kemungkinan fund manager itu ketika market lagi bearish akan memperbesar alokasi portofolio mereka, dana kelolaan mereka ke saham-saham consumer goods juga. Artinya nantinya akan ada inflow, akan ada buyer yang bikin harganya berpotensi naik. Kenapa? Oke, gini. Kalau misalkan ya kalian baca gitu ya peraturan di reksadana saham, itu ada minimum alokasinya untuk ke saham. Ya minimum itu 80%. So ketika market lagi bearish, mereka nggak bisa bener-bener kosongin portofolio kayak kita gitu ya, kayak retail. Ya kita langsung jual aja gitu 100% pegang cash. Terserah deh market mau bearish, mau turun nggak apa-apa. Yang penting cash gue udah take profit, gue siap cash, nanti ketika market di bawah, ketika market turun, cashnya gue pakai untuk beli. Nah, mereka tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi, mereka juga akan cenderung pilih emiten saham yang resikonya dari sisi fundamental itu lebih rendah. Ya, salah satunya adalah sektor consumer goods, kayak yang tadi gue bilang. Karena fundamentalnya dan kinerjanya itu masih akan cukup terjaga gitu ya, even ketika market lagi bearish atau even ada krisis gitu di Indonesia. So, menurut gue ketika market lagi bearish, lagi kurang oke, akan ada flow yang cukup lumayan ke emiten-emiten consumer goods. Sekarang tinggal kita masuk lebih dulu, kita masuk duluan, supaya nanti ketika flow fund manager itu masuk, harganya naik, kita udah punya duluan barangnya. Nanti di atas kita tinggal take profit aja. Sekarang kita coba bandingin lah ya, gue mau pakai contoh HMSP dan Mayora yang gue compare dengan chart IHSG di tahun 2015. Ya ketika IHSG-nya turun, saham Mayora ini cenderung sideways saja, nggak gimana-gimana, nggak terlalu berdampak banget lah ya. Malah kalau misalkan kita lihat chartnya HMSP di tahun 2015, ini malah cenderung bergerak naik. Menarik banget kan? Oh ya, gue memang sengaja nggak compare dengan pergerakan IHSG yang turun di tahun 2020, karena itu special case lah ya, itu COVID-19, ada virus, ada pandemi global yang menyebabkan seluruh dunia juga turun. Jadi menurut gue unlikely to happen again lah ya. Mungkin gue akan lihat market yang bearish ya, karena reason yang wajar-wajar aja gitu, kayak tahun 2015 contohnya. Oh ya, dan pastinya disclaimer on ya, ini hanya pendapat gue pribadi yang gue sharingkan. Pastinya emiten saham yang ada di sini cuma contoh aja, dan teman-teman wajib melakukan analisa dan riset masing-masing sebelum akhirnya mengambil keputusan. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi tambahan referensi untuk kita semua. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.